Hei, ini Adi. Kisah hari ini tentang seorang pria yang, saat berada di sebuah resor, mengalami masalah karena seorang gadis dengan siapa dia memiliki hubungan romantis. Setelah menonton, Anda dapat berlangganan saluran ini. Ini sangat membantu kami dalam mewujudkan konten-konten selanjutnya. Selama menginap di sebuah hotel di Litolka, M mempertanyakan James, suaminya, tentang pernyataan aneh yang konon pernah dia ucapkan mengenai ketidakmampuannya untuk memuaskan dirinya dengan pikiran tentang pantai surga. James tidak memiliki ingatan tentang hal itu, membuat M percaya bahwa dia mengucapkannya dalam tidurnya. Kebingungan M bertambah, perilaku James yang terpisah baru-baru ini membuatnya sulit untuk membedakan antara kesadaran dan ketidaksadarannya. James berusaha meyakinkannya, tetapi M mendesakkannya untuk sarapan. Sambil makan, seorang anggota staf bernama Kate memperkenalkan tamu-tamu pada festival lokal, Umbramak, yang merayakan musim hujan yang akan datang. Mereka dicat dengan cat Vetjega, yang melambangkan persatuan dan persahabatan. Dia juga menyoroti topeng yang aneh bernama Eki. Di meja mereka, M mengingatkan James bahwa dia memilih lokasi ini untuk mendapatkan inspirasi ketika dia mengeluh tentang sekitarnya. Dia menyarankan tur perahu dan makan malam, tetapi dia menolak, meragukan keaslian kota resort. M, yang ingin menjelajah sendiri, mendapatkan izinnya. Ketika M pergi, James mengalami gangguan yang disebabkan oleh seorang pria dengan sepeda kuat. Seorang wanita, Gabi, mengungkapkan bahwa pria itu adalah penduduk lokal yang ingin mengintimidasi wisatawan. Percakapan itu berubah arah ketika Gabi mengenali James sebagai seorang penulis. Kemudian, Gabi memperkenalkan James pada suaminya, Alban, dan mengundang mereka untuk makan malam. Malam itu, selama makan malam, mereka membicarakan pekerjaan mereka. Alban adalah mantan arsitek yang kini menjadi editor jurnal, sementara Gabi adalah seorang aktris yang dikenal karena mengacaukan tugas-tugas sederhana dalam iklan dengan cara yang lucu. Ketika topik tentang buku berikutnya James muncul, suasana menjadi tegang. M mengatakan bahwa dia telah berhenti menulis, tetapi James membantahnya. Makan malam berakhir dengan lelucon tentang James yang menikahi kekayaan, meninggalkan keheningan yang mengganggu. Pada hari berikutnya, James bersemangat untuk pergi berkeliling dengan keluarga Bauer, meskipun resor telah memperingatkan tentang kejahatan lokal. M ragu-ragu tetapi akhirnya menyerah. Di luar resor, di pantai, dinamika berubah ketika Alban dengan lelucon menawarkan sosis kepada James, dan Gabi membuat gerakan intim yang tak terduga. Pada perjalanan pulang, dengan James yang menjadi sopir karena Alban mabuk, mereka tanpa sengaja menabrak seorang penduduk lokal. Keguncangan itu terasa oleh semua orang. Alih-alih memberitahu polisi, mereka, didorong oleh ketakutan dan desakan Gabi, bergegas kembali ke resor. Hampir terjebak oleh petugas keamanan, ketegangan semakin meningkat. Pagi berikutnya, polisi menangkap pasangan Foster. Di kantor polisi, James bertemu dengan detektif Trash, yang terkait dengan penyedia mobil mereka, dan mengetahui tentang komplikasi-komplikasi yang akar-akarnya dalam menanti mereka. Detektif Trash mengklaim bahwa keluarga Bauer, setelah mencuri mobil pamannya, menabrak seorang petani bernama Miron, yang mengakibatkan kematiannya. M telah memverifikasinya. Di Litolka, untuk menjaga kehormatan keluarga korban, anak tertua korban harus menyelesaikan masalah dengan pelaku. Namun, dia menyebutkan adanya hukum unik bagi diplomat dan wisatawan kaya. Mereka dapat membayar sejumlah besar uang untuk menghancurkan klon untuk mereka. Klon tersebut akan memiliki ingatan mereka dan merasakan rasa bersalah mereka. James, yang tidak memiliki pilihan lain dan merasa tertekan, setuju. Proses persiapan melibatkan pengukuran James dan cetakan gigi sebelum dia direndam dalam zat merah. Saat dia tertutup, dia dibanjiri oleh berbagai sensasi, termasuk visi Gabi dan gambar-gambar aneh lainnya. Semua ini sambil klonnya terbentuk. Ketika dia sadar kembali, M ada di sisinya. Mereka kemudian ditunjukkan klon yang berhasil diciptakan, yang membuat M merasa tidak enak. Trash bersikeras bahwa mereka harus menyaksikan eksekusi itu. Saat klon mendapatkan kesadaran, ketakutan dan permohonannya mengganggu Foster, terutama M. Penghancuran klon oleh putra Miron sangat mengerikan, dengan M yang sedih dan James yang agak terpesona. Saat mereka berangkat, Trash memberi mereka sebuah wadah yang berisi abu klon. M dengan cepat bersiap-siap untuk meninggalkan negara itu setelah kembali, tetapi James mengaku dia kehilangan paspornya. Meskipun kesal, M masih ingin pergi. Setelah beberapa bujukan, James menyarankan agar dia kembali ke Amerika sendirian. Namun, M menghadapinya tentang reaksinya yang mengganggu terhadap penghancuran klon. Mengabaikan hal ini, James pergi ke meja resepsionis untuk mengatasi situasi mereka. Di lobi, perhatiannya teralihkan oleh pandangan Gabi. Setelah membahas perpanjangan masa menginap mereka, Gabi mendekatinya untuk meminta maaf dan mengundangnya keluar. Dia berbagi pengalaman masa lalunya ketika kolam tak terhingga yang dibangun suaminya, Alban, runtuh, menyebabkan 2 kematian. Ini membawa mereka untuk menemukan solusi cloning.
Dia memberi petunjuk bahwa James mungkin akan menemukan inspirasi dalam peristiwa ini dan memperkenalkannya pada kelompok eksklusifnya, termasuk Bauer, Charles, Jennifer, Dr. Bob, dan Bex. Ketika Jennifer mengetahui bahwa James adalah seorang penulis, dia penasaran tentang karyanya. Tetapi Bob menyela, memintanya untuk mengendur. Jennifer menggoda James dengan menyebutnya sebagai zombie, memberi petunjuk bahwa semua orang dalam lingkaran mereka telah menjalani proses cloning. Alban menghibur James, menyebut bahwa mereka memiliki ikatan unik karena pengalaman bersama dan hak istimewa kekayaan di Litolka. Bob mengemukakan poin menarik, meragukan apakah James percaya dia adalah asli atau klon, dan berbagi keraguannya sendiri setelah cloning. Jennifer menolak arti penting dari perbedaan ini, dan James hanya bisa berharap bahwa dia adalah aslinya. Penulis mencari kesunyian, namun Gabi ikut serta. Melihat penderitaannya, dia meyakinkannya bahwa merasa seperti dia beradaptasi dengan diri baru adalah hal yang wajar setelah pengalaman-pengalamannya baru-baru ini. Dia kemudian memohon kepada James untuk mempercayainya untuk malam yang akan datang. Setelah mendengar tembakan, mereka kembali bergabung dengan kerumunan. Charles mengajak James untuk berpartisipasi, santai meletakkan tangannya di sekitar James sambil memegang senjata. Kelompok tersebut menjelaskan rencana mereka untuk mencuri medali dari pemilik resor lain, yang telah salah menuduh Alban menyebabkan kecelakaan bertahun-tahun yang lalu. Gabi mengungkapkan ini sebagai respons terhadap penghinaan yang dia berikan kepada mereka. Charles memaksa James untuk bergabung dengan menggunakan senjata. Dalam keadaan mabuk, mereka masuk ke toko cenderamata, berbagi tawa dan kebersamaan. Masing-masing dari mereka mengambil topeng Eki, dengan Bex memilih satu untuk James. Setelah mencapai rumah besar, mereka memerintahkan James untuk masuk lebih dulu. Kesulitan membuka pintu, dia bergerak cepat ketika seorang wanita membukanya, menyerangnya. Penuh kemarahan, mereka mengejar orang lain, bersenjatakan senjata. James menjaga tahanan, pemilik rumah, pasangannya, dan seorang pembantu. Gabi mencoba membujuk penulis untuk menembak mereka, tetapi dia mundur, membuatnya kecewa. Alban tiba, mempertanyakan tindakan mereka. Gabi dengan sinis mengomentari bahwa James sedang bermain ayam. Tidak terpengaruh, Alban mengajak James untuk menikmati persediaan pemilik rumah. Tanpa mereka sadari, seorang penjaga tunggu siap menyerang. Gabi menghadapinya, mengakibatkan kematian wanita-wanita dan penjaga tersebut. Alban tertembak di kaki dan diantar ke tempat James yang berdekatan. M terkejut oleh kedatangan orang asing bermasker dan Alban yang terluka. James memintanya untuk tetap tenang. Pada hari berikutnya, kelompok tersebut ditangkap. Mereka tetap tidak terpengaruh saat berbicara di sel penjara, bahkan di hadapan detektif Trash. Ketidakberpihakan mereka mengarah pada pengusiran paksa dari sel. Saat mereka panik, mereka menawarkan membayar harga apapun, tetapi mereka dibawa ke ruang penghancuran. Meskipun James melawan, mereka dikalahkan dan akhirnya dihancurkan. Kelompok Gabi bersorak saat mereka menyaksikan kematian klon-klon tersebut. Pada hari berikutnya, James pulang ke rumah dan menemukan M sedang mempacking. Dia mengajaknya untuk pergi bersamanya, tetapi dia mengingatkannya tentang ketiadaan paspornya. Melihat pergantian kebebasan kejamnya yang semakin meningkat, M hancur melihat transformasi dalam suaminya. Sebagai balasan, James menasihati Gabi untuk kembali kepada ayahnya. M pergi dengan diam. Ditinggalkan sendirian, dia meletakkan tempayan yang berisi abu klon terbarunya di samping yang pertama. Pada sore hari itu, dia memberitahu Gabi tentang kepergian M. Gabi menyarankan bahwa ini mungkin yang terbaik karena mereka tidak cocok. Dia menyebut M sebagai tipe wanita yang menyebabkan kelemahan pada seorang pria, suatu sifat yang membutuhkan usaha dan transformasi signifikan untuk diubah. Gabi kemudian mencium James dan membawanya ke kamarnya untuk memperkenalkannya pada penggunaan herba tradisional Litolkan, yang memiliki makna agama di negara itu. Setelah menggunakan zat tersebut, mereka semakin dekat. Charles memberitahunya suatu hari bahwa Trash, sesuai dengan kontaknya, menghalangi penulis dari mendapatkan paspor baru. Gabi mendorongnya untuk menegaskan dominasi atas detektif tersebut, dan Bob mengungkapkan prosedur medis yang akan dilakukan Trash. Selanjutnya, mereka menculik Trash dan membawanya ke tempat persembunyian mereka dengan kantong di atas kepalanya. Di bawah pengaruh herba, James mengeroyok detektif tersebut sementara Gabi menyaksikan dengan puas. Kain tersebut akhirnya dilepas, dan James terkejut melihat bahwa dia sedang menyerang klonnya sendiri. Dalam keadaan panik, dia meninggalkan ruangan itu. Rekannya mencemoohnya, dengan Gabi mengetuk pintu untuk menjelaskan kerjasama mereka dengan detektif Trash dalam menciptakan klon sebagai lelucon. Namun, James tidak menerima lelucon yang seharusnya ini dengan baik. Dia mengambil paspornya yang tersembunyi dari bawah wastafel. Pada hari berikutnya, dia naik bis dalam upaya untuk melarikan diri dari negara tersebut, tetapi kelompok Gabi menghalangi bis, menembakkan tembakan, dan mengancam penumpang lain sampai James menyerah. Dengan ketakutan, dia keluar dari bus sambil kelompok tersebut tertawa. Mereka kembali ke resor, dengan James berjalan di samping sementara Gabi duduk di kap mobil mewah.
mengakui bahwa dia tidak pernah membaca bukunya. Dia mengungkapkan bahwa mereka mengincarnya sebagai sumber hiburan. Dia menuduhnya jatuh ke dalam perangkap mereka dan ditangkap tanpa campur tangan mereka. Gabi lebih lanjut memprovokasi dengan membacakan ulasan negatif tentang bukunya, menyoroti bagaimana orang melihatnya sebagai sombong, menyembunyikan kurangnya bakat. Sebuah insiden terjadi di mana botol anggur Gabi tergelincir, memberikan kesempatan pada James untuk menyerangnya. Namun, kelompok tersebut dengan mudah menaklukkannya, dan Gabi tertawa melihat usaha sia-sia James. Dia melarikan diri ke dalam hutan, dan Gabi menembaknya di kaki. Bertekad untuk melarikan diri, dia mencapai sebuah peternakan sebelum akhirnya pingsan. Keluarga lokal memberikan pertolongan dan membawanya masuk. Ketika dia terbangun, dia melihat putra Miron, yang tersenyum aneh dan mulai mencekiknya. Saat James bergumul melawan belenggu, wajah anak Miron menjadi terdistorsi menjadi wajah M, tawanya mengambil nada yang aneh. Dalam urutan yang mengganggu, dia merobek-robek James, membangunkannya dari mimpi buruk yang tidak menyenangkan. Setelah pulih, dia keluar dari rumah, hanya untuk dihadapkan oleh kelompok Gabi. Gabi memerintahkan Jennifer untuk membawa anjing, dan sebuah klon James yang diikat tali, berperilaku seperti anjing, muncul. Mereka menuntut agar James mengakhiri eksistensi klonnya, mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya jalan menuju evolusinya. James sangat menentang gagasan ini, dia mengarahkan klon untuk mengambil pisau yang mereka sediakan. Namun, klon tersebut malah menyerangnya. Dengan napas tersengal-sengal karena frustrasi, James melepaskan amarahnya dan menghancurkan klon tersebut. Gabi mengoleskan darah klon pada dadanya sebelum memeluk James, menawarkan penghiburan pada pria yang menangis itu. Pada hari berikutnya, James menghubungi M untuk mengumumkan kepulangannya ke rumah karena resor akan tutup untuk musim ini. Para tamu resor, termasuk kelompok Gabi, naik bus dan berbicara santai tentang melanjutkan kehidupan biasa mereka, seolah-olah mengakhiri liburan biasa. Sementara itu, James duduk di kursi belakang, mengamat-amati mereka. Setibanya di bandara, keluarga Bauer mengucapkan selamat tinggal padanya, mengungkapkan antisipasi untuk bertemu lagi tahun depan. Setelah mereka pergi, James melihat para pelancong lain menunggu penerbangan mereka, merenungkan tindakan yang mungkin telah mereka lakukan selama menginap mereka, semua dimungkinkan oleh transaksi keuangan. Beberapa jam kemudian, James mendapati dirinya sendirian di bandara, tidak dapat kembali ke rumah dan berperilaku seolah-olah tidak ada yang tidak biasa terjadi. Sebagai gantinya, dia memutuskan untuk kembali ke resor yang sekarang sepi, tempat musim hujan yang akan datang telah mengusir semua orang. Duduk dalam kesunyian, pria yang hancur itu menyaksikan hujan turun, berharap hujan dapat membersihkan pelanggaran-pelanggaran yang dia nikmati selama periode kebebasan tanpa akibat. Jadi, apa pendapat Anda tentang film ini? Tulis pikiran Anda di komentar di bawah video, dan jangan lupa untuk memberikan suka dan berlangganan saluran ini. Sampai jumpa.